Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuridin diawadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dengan beliau berjuang dan para sahabatnya kita masih bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarga, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Fathiatul Hidayah, NIM 18000012259, kelas Akidah Islam D. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang memahami hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala juga tercermin dalam perilaku seorang muslim. Berikut perilaku dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, meningkatkan kualitas kehidupan diri. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dapat meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Fungsi ini tercantum pada ayat Al-Quran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitabnya yang telah diturunkan sebelumnya engkau serta mereka, yakni akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 4-5. Selain membaca, memahami juga hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan menjadikan pedoman hidup adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Al-Quran berisi perintah dan beribadah dan menyembah kepada Allah agar manusia tidak terlena dengan kehidupannya di dunia. Al-Quran juga mengajarkan manusia berbuat baik dan tolong-menolong kepada sesama. Selain itu, Al-Quran juga melarang hal-hal yang dapat merugikan manusia itu sendiri. Kitab Allah mengajarkan bahwa manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, mengajarkan cara membangun kehidupan bermasyarakat. Al-Quran mengajarkan cara bersikap terhadap sesama dalam berbagai keadaan. Allah tidak membedakan manusia berdasarkan status sosial maupun jabatannya. Dengan persamaan tersebut, kehidupan masyarakat akan tenang. Masyarakat yang mengamalkan ajaran Al-Quran akan menjadi masyarakat yang baik. Yang ketiga, menjalin kerukunan. Al-Quran mengajarkan umat Islam tentang persatuan dan kerukunan dalam bernegara. Rasulullah SAW telah mencontohkan ketika membangun negara Madinah, beliau menerapkan kebebasan beragama dan bertoleransi antar umat beragama, serta semangat mempertahankan musuh serangan negara lain yang berniat memecahkan persatuan negara. Yang keempat, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Al-Quran berisi perintah, larangan, dan himbauan dalam beribadah. Seorang yang mengamalkan Al-Quran akan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, seorang yang mengamalkan Al-Quran berarti melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, serta melakukan himbauan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW.
Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meningkatkan iman kepada Sang Pencipta. Beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran beberapanya dilakukan sebagai wujud keimanan kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan sebagai berikut. Meyakini bahwa kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi peringatan serta pedoman baginya dan Bani Israel. Meyakini bahwa kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud untuk menjadi peringatan serta pedoman baginya dan kaumnya. Meyakini bahwa kitab Injil diterima oleh Nabi Isa untuk menjadi peringatan serta pedoman baginya dan Bani Israel. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat, Zabur, serta Injil untuk menjadi peringatan hanya bagi kaumnya pada masanya. Meyakini bahwa kitab Taurat, Zabur, dan Injil merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karangan Nabi dan Rasul. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala sesuatu tentang kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Beriman kepada Al-Quran adalah kitab yang terjaga keasliannya dan tidak akan berubah sampai akhir zaman. Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang hanya berfungsi sebagai peringatan bagi kaum-kaum tertentu, pedoman bagi semua umat manusia hingga akhir zaman. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk Al-Quran. Al-Quran telah menyempurnakan ajarannya yang telah terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Ajaran terdapat dalam kitab-kitab tersebut tidak berlaku lagi setelah Al-Quran diwahyukan. Oleh karena itu, kita tidak perlu menjalankan ajaran-ajaran yang terdapat pada kitab-kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Syariat yang berlaku untuk umat sebelumnya Nabi Muhammad SAW pun tidak berlaku sebagai umat saat ini, kecuali syariat-syariat tertentu yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Misalnya syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang keenam, terakhir, hikmat beriman kepada hari akhir. Hal ini tidak berarti syariat para nabi dan rasul terdahulu tidak baik, tetapi Al-Quran telah menyempurnakan syariat sebelumnya. Dengan demikian, kita tidak perlu menjalankan syariat terdahulu. Kita hanya diberikan kewajiban untuk mengamalkan ajaran yang terdapat pada Al-Quran. Perilaku penerapan iman kepada Al-Quran dapat dilakukan dengan beberapa cara yang ada di atas tadi. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.